Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5761. James Smith benar-benar tidak menyangka bahwa Charlie bukan hanya bos Jiuxuan Pharmaceutical, tetapi juga memberi anak kesempatan untuk bertahan hidup di saat dia paling putus asa. Memikirkan kembali ketidakberdayaannya sebelumnya, pada saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Charlie di dalam hatinya. Liam tersenyum dan berkata, "Tuan Smith, jangan khawatir. Tuan Wade telah menjelaskan, dia sedang berada di luar kota. Anda harus menemani putra Anda untuk menerima perawatan. Ketika kondisi anak membaik, dia akan sembuh. Saat Tuan Wade kembali ke Aurus Hill, dia akan memintamu untuk bertemu." James Smith berkata dengan rasa terima kasih. "Kalau begitu Tuan Weaver harus membantu saya menyampaikan terima kasih saya kepada Tuan Wade. Seluruh keluarga kami berterima kasih atas kebaikannya yang luar biasa." Liam mengangguk. Melihat keadaan James Smith saat ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa orang ini sangat berterima kasih kepada Charlie. Dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk Charlie di masa depan. Latar belakang budaya dan logika yang mendasari Jiuxuan Pharmaceuticals sangat berbeda dengan masyarakat barat. Jika obat Jiuxuan Pharmaceuticals ingin berhasil dipasarkan di Amerika atau bahkan Eropa di masa depan, harus ada orang yang memahami sistem medis barat dengan sangat baik. Dan di dunia ini, mereka yang memiliki sumber daya yang cukup dalam sistem akan menjadi hadiah striker yang menagih ke depan. Dan James Smith jelas merupakan kandidat terbaik, bukan salah satu dari mereka. Liam, sebagai CEO Jiuxuan Pharmaceutical, juga menantikan James Smith bergabung suatu hari nanti. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak pantas mengungkapkan masalah ini, dan dia ingin Charlie berkomunikasi dengan James Smith. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada James Smith, "Jangan khawatir, Tuan Smith. Saya akan menyampaikannya kepada Tuan Wade untuk Anda nanti." Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, "Tuan Smith, ada hal lain yang harus saya lakukan. Saya tidak akan mengganggu Anda. Kami telah mengatur perawatan lanjutan untuk Jimmy. Jangan khawatir. Semua pasien kanker yang mengikuti uji klinis, selama mereka masuk ke Jiuxuan akan menjadi lebih baik dan pulih tanpa kecuali. Anda tidak perlu khawatir sekarang. Tinggal bersama anak dan tunggu sampai anak pulih dan dibawa dari rumah sakit." Kata-kata Liam tidak diragukan lagi membuat James Smith sangat percaya diri. Dia mengangguk berulang kali dan melihat Liam pergi dengan rasa syukur. Setelah menunggu di luar ruang CT sekitar 10 menit, pintu listrik perlahan terbuka. Beberapa dokter langsung keluar dan mendorong keluar Jimmy yang masih koma. Begitu Jimmy meninggalkan ruang CT, James Smith memindahkannya ke depan untuk memeriksa kondisinya. Namun putranya belum menerima pil pemulihan Jiuxuan, sehingga kondisinya belum membaik. Saat ini, dua dokter berjas putih berjalan dengan cepat. Salah satunya memegang koper kecil, dan yang lainnya memegang kamera video profesional portabel. Keduanya mendatangi Jimmy, dan dokter dengan pembeli bertanya kepada dokter lain, "Apakah pasien siap minum obat sekarang?" Dokter yang menghubungi James Smith mengangguk dan berkata, "Pasien telah menyelesaikan semua pemeriksaan dan dapat meminum obatnya." Dokter mengangguk dan berkata, "Oke, sekarang bersiaplah untuk memberikan obat." Lagi pula, dia melihat dokter yang memegang kamera di sekitarnya, dan berkata, "Mulai merekam sekarang." Pihak lain segera menyalakan tombol rekam kamera, lalu dokter membuka kopernya. Ada puluhan kotak obat berbentuk bola yang sedikit lebih kecil dari bola golf yang tertata rapi di dalamnya. Segel anti pemalsuan pada kotak obat. Tertulis pasien nomor E33 dari kelompok E. Nama Jimmy Smith, usia 12 tahun. Pada hari pertama masuk, minum 2 pil pemulihan Jiuxuan. Nomor badan pil Ebar 1905, Ebar 1906, kemasan kotak obat utuh dan tidak ada kelainan. Mohon anggota keluarga untuk memeriksa informasinya. Setelah itu, dia menyerahkan 2 pil pemulihan Jiuxuan kepada James Smith, dan berkata, "Tuan Smith, tolong periksa 2 pil ini." Bab 5762.
Jika tidak ada masalah dengan keutuhan pilnya, kami akan mengungkapnya dan memberikannya kepada anak tersebut. James Smith bertanya dengan heran. Apakah proses pengobatannya begitu ketat? Dokter mengangguk dan berkata, saat ini, banyak orang di pasar gelap membeli pil pemulihan Jiuxuan dengan sejumlah besar uang. Kami harus membuat catatan yang jelas. Mulai sekarang hingga pasien keluar dari rumah sakit, setiap kali dia meminum pil pemulihan Jiuxuan, spesialis kami secara pribadi akan mengantarkan obat dan mengawasi pasien untuk meminumnya. James Smith sadar, pil pemulihan Jiuxuan seharusnya menjadi satu-satunya obat di pasaran yang dapat sepenuhnya menyembuhkan semua jenis kanker. Selain itu, tidak ada persediaan di pasaran, dan orang kaya yang sakit pasti akan membayar mahal untuk itu. Jika tidak ada kontrol ketat terhadap obat-obatan, mungkin seseorang di dalam Jiuxuan Pharmaceutical atau anggota keluarga pasien akan memutar otak untuk menjual pil pemulihan Jiuxuan karena minat yang sangat besar. Pengawasan yang ketat terhadap pemberian obat dapat mencegah hal tersebut terjadi. James Smith dengan hati-hati memeriksa kemasan luar dari 2 pil rekonstitusi Jiuxuan. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia menyerahkan obat itu kembali ke dokter, dan berkata, obatnya baik-baik saja, tolong berikan kepada anak itu. Dokter mengangguk sedikit, dan membuka salah satu pil di bawah pengawasan kamera dan semua orang. Lalu minta dokter untuk mencubit mulut Jimmy dengan lembut, lalu memasukkan pil itu ke dalam mulut. Segera setelah itu, dia melakukan hal yang sama dan memasukkan pil kedua ke dalam mulut Jimmy. Kedua pil pemulihan Jiuxuan dengan cepat meleleh di mulut Jimmy. Obat tersebut mengandung obat-obatan yang dapat mengobati kanker, juga memiliki ramuan untuk mengembalikan vitalitas tubuh dengan cepat. Sehingga kulit Jimmy yang bercak dan tidak berdarah cepat pulih. Agak kemerahan. Semenit kemudian, Jimmy bangun. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa dia berada di lingkungan yang asing dengan banyak orang asing di sekitarnya. Dia sedikit gugup untuk sementara waktu. Melihat anak-anaknya sudah bangun, James Smith mulai maju dan berkata dengan penuh semangat, Jimmy, kamu sudah bangun. Ayah ada di sini. Ketika Jimmy melihat James Smith, kegugupannya langsung berkurang. Dia tidak bisa bertanya, ayah, di mana aku? Di mana ibu? James Smith menangis kegirangan, dan berseru, kamu di Jiuxuan Pharmaceutical. Ibu dan adik perempuanmu masih menunggu kabar dari kami di luar. Kalau mereka tahu kamu bangun, mereka akan sangat bahagia. Meski Jimmy belum terlalu tua, dia sudah lama mengetahui bahwa penyakitnya hanya bisa disembuhkan dengan pil pemulihan Jiuxuan dari Jiuxuan Pharmaceutical. Itulah sebabnya dia mengambil jauh-jauh ke sini dari Amerika Serikat. Namun, dia juga tahu bahwa kondisinya tidak memenuhi kriteria seleksi untuk uji klinis pil pemulihan Jiuxuan. Dia telah ditolak oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Jadi, ketika mendengar ayahnya mengatakan bahwa dirinya berada di Jiuxuan Pharmaceutical, dia terkejut. James Smith bertanya kepadanya dengan prihatin, Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik dari sebelumnya? Jimmy mengangguk ringan, dan berkata dengan jujur, aku merasa jauh lebih nyaman. Rasa sakitnya jauh lebih baik. Ayah, bukankah aku akan mati? James Smith meraih tangannya, mengangguk berat, dan berseru, jangan khawatir Jimmy. Kamu belum akan mati, kamu akan berumur panjang. Ayah berjanji. Dokter di samping berkata, Tuan Smith, kondisi anak lebih baik sekarang. Akan kami kirim kembali ke bangsal untuk istirahat yang baik. Terus minum obat pada waktu yang sama besok. Tubuhnya akan semakin diperkuat. Saya yakin tidak akan memakan waktu beberapa hari. Jimmy bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak. Bagus, James Smith berkata dengan penuh semangat. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bab 5763. Ketika kondisi Jimmy semakin stabil, Charlie dan Vera sudah pergi ke kota Pu'er di selatan Yunan. Kota yang dinamai dengan nama teh ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Ini bukan hanya stasiun pos di Jalan Kuda Teh kuno, tetapi juga merupakan kawasan penghasil teh Pu'er yang penting. Ketika Vera meninggalkan Dali, dia membawa abu orang tuanya keluar dari Dali, dan mereka akhirnya dimakamkan di Pu'er. Vera belum kembali ke sini selama lebih dari 300 tahun.
Dia tidak dapat mengingat seperti apa kota ini sebelumnya. Menurut Vera, dia hanya mengeluarkan abu orang tuanya dari Dali saat itu. Saat dimakamkan di Puer, dia juga diam-diam memilih lokasi geomantik untuk mengubur kedua peti mati tersebut. Dia tidak membeli peti mati untuk orang tuanya, apalagi membangun kuburan dan batu nisan. Pada dasarnya tidak mungkin menemukan dua kolumbarium yang terkubur lebih dari 300 tahun lalu di sini. Untungnya, Vera ingat bahwa tempat orang tua dimakamkan dengan tenang adalah gunung teh yang disebut Gunung Erlang. Apalagi Vera masih ingat bahwa dia menguburkan abu orang tuanya di bawah pohon teh puer terbesar dan paling tebal di Gunung Erlang. Namun, pada peta saat ini, tidak ada informasi tentang Gunung Erlang di sekitar kota Puer. Charlie mengendarai mobil ke daerah perkotaan Puer, dan bersama Vera menemui beberapa orang tua di Puer. Setelah beberapa penyelidikan, mereka mengetahui bahwa memang ada sebuah gunung bernama Gunung Erlang di pinggiran Puer. Namun nama gunung ini adalah nama masa lalu. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak nama telah diubah. Itu direvisi sekali selama Republik Tiongkok, dan sekali setelah pengampunan. Pada tahun 1960-an, ketika gerakan bangkit, itu diubah lagi untuk mendirikan slogan di gunung. Pada akhir tahun 1970-an, ketika gerakan itu berakhir, itu berubah lagi. Perubahan nama terakhir terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika berganti nama menjadi Gunung Zicheng. Konon gunung ini dan sekitarnya yang luasnya lebih dari 20 juta merupakan daerah penghasil teh yang sangat terkenal di Puer. Sejak dinasti Qing, industri teh di sini secara bertahap membentuk skala, dan telah menjadi salah satu daerah penghasil teh terbaik di Puer. Gunung ini berganti nama menjadi Gunung Zicheng juga karena lebih dari 20 tahun yang lalu, seluruh area produksi dibeli oleh sebuah perusahaan di Yunnan Selatan dengan harga tinggi. Mereka mengubah namanya menjadi Gunung Zicheng, dan secara bertahap membangunnya menjadi basis kebun teh terbesar dan terbaik. Sekarang teh dari grup Zicheng telah mendapatkan reputasi yang relatif besar di dalam dan luar negeri. Lini produknya terutama teh puer kelas menengah dan kelas atas. Di antaranya, seri Zizen merupakan produk andalan dari Zicheng Group. Harga normal sepotong kue teh mulai dari 10.000 yuan. Mengetahui situasi Gunung Erlang saat ini, Charlie menemukan lokasi Gunung Zicheng di navigasi. Karena sudah dikembangkan oleh Zicheng Group selama lebih dari 20 tahun, kondisi lalu lintasnya juga sangat baik. Dibutuhkan 40 menit berkendara dari kota untuk mencapai kaki Gunung Zicheng. Vera belum kembali ke Tiongkok dalam beberapa tahun ini. Dia selalu khawatir Gunung Erlang akan dikembangkan dan ditambang secara merusak. Dia khawatir sepanjang jalan. Ketika Gunung Zicheng benar-benar muncul di depan matanya, jantungnya menggantung langsung lega. Karena pegunungan di sini tidak berubah dari pegunungan 300 tahun yang lalu. Meski Gunung Erlang telah berganti nama, karena selalu digunakan sebagai daerah penghasil teh, namun tidak mengalami transformasi dan perkembangan drastis selama bertahun-tahun. Jejak terbesar pembangunan adalah grup Zicheng adalah membangun jalan beton dari jalan raya nasional langsung ke kaki gunung. Mereka juga membangun pabrik pengolahan teh di daerah dataran di kaki gunung. Saat jarak mobil masih lebih dari 10 km dari Gunung Erlang, bukit hijau pinggiran kota sudah terlihat di depan mobil. Vera, yang berada di samping, tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihatnya dengan gugup menggosok tangannya tanpa henti. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu yakin orang tuamu dimakamkan di gunung ini? Saya yakin, Vera berkata, meskipun nama gunung telah berubah, penampilannya tidak berubah. Pasti ada di sini, dia berkata, hanya saja saya tidak tahu apakah pohon teh puer masih ada. Jika pohon itu hilang, akan sulit ditemukan. Charlie berkata, tidak apa-apa. Aku akan mencarinya bersamamu sampai kita menemukannya. Vera mengangguk penuh terima kasih, dan berkata kepada Charlie, jika pohon teh puer masih hidup, seharusnya berumur 1000 tahun. Ini pasti pohon terbesar dan paling subur di sini. Saat dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, masih jauh di belakang Ibu Puca, yang memiliki umur 10.000 tahun, di tepi Danau Tianqi. Charlie tersenyum dan berkata, 1000 tahun dan 10.000 tahun. Saya tidak tahu ada berapa generasi.
Semakin dekat jaraknya, detail Gunung Erlang semakin terlihat jelas. Vera menunjuk ke pohon teh yang sangat lebat di dekat puncak gunung, dan berkata dengan penuh semangat kepada Charlie, "Kalau tidak salah, saya menguburkan abu orang tua saya di bawah pohon itu." Charlie mendongak, dan benar saja, dia melihat sebuah pohon besar berdiri di sisi garis puncak dekat puncak gunung. Seluruh gunung itu pada dasarnya adalah pohon teh dengan ukuran seragam dan tinggi sekitar 1 meter. Ini sangat tinggi, jadi meskipun jauh, itu bisa dibedakan. Memikirkan cerita Vera tentang Ibu Puca, Charlie tidak terkejut. Meskipun pohon teh ini jelas tidak sebagus induk Puca, namun seharusnya memiliki sejarah yang panjang dan cukup spiritual. Saat mobil mendekati kaki gunung, Charlie menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Mengandalkan pabrik teh di kaki gunung, grup Zicheng mengelilingi beberapa gunung termasuk Gunung Erlang dengan pagar besi. Di atas pagar besi, bahkan ada probe yang memantau dan lingkaran jaring besi berduri. Meski jalan semen mengarah ke kaki gunung, namun terhalang oleh gerbang taman saat jaraknya 1 kilometer dari kaki gunung. Charlie hanya bisa memarkir mobilnya di gerbang. Di dalam gardu jaga, seorang satpam langsung berlari keluar begitu melihat situasi. Bab 5764. Satpam berlari ke jendela mobil dan bertanya pada Charlie dengan hati-hati, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Charlie berkata, "Tuan, saya ingin berbicara dengan penanggung jawab di sini tentang kerjasama. Tolong beritahu saya." Sekarang Gunung Erlang telah menjadi milik grup Zicheng. Sulit bagi orang luar untuk masuk. Apalagi, Charlie membawa Vera untuk memberi hormat kepada orang tuanya. Jadi rasanya agak tidak pantas untuk masuk secara diam-diam. Petugas keamanan bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu, "Siapa nama keluarga Anda?" "Unit yang mana? Kami tidak menerima pemberitahuan pengunjung hari ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya dari Cina Timur. Saya mendengar Zicheng Group sudah ada sejak lama, dan kalian benar-benar memulai bisnisnya. Saya datang berkunjung." Petugas keamanan menyembunyikannya dan berkata, "Maaf, kalian tidak bisa masuk ke sini tanpa membuat janji. Bahkan para pemimpin kota harus membuat janji terlebih dahulu." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, bagaimana Anda mengaturnya dengan sangat ketat?" "Ini seperti unit rahasia," petugas keamanan berkata dengan wajah serius. "Izinkan saya memberi tahu Anda. Seluruh area teh di Gunung Zicheng ini adalah rahasia komersial, terutama pohon raja teh di puncak gunung. Ada orang jahat yang mengganggu selama ini." Saat dia mengatakan itu, dia menggambarkan dengan jelas. "Baru bulan lalu, kami menangkap 2 orang Jepang kecil. Mereka masuk dan ingin mencuri cabang raja teh kami untuk dicangkok dan dikembangkan. Kami menangkap mereka segera setelah mereka mendekat. Sejak itu, ada 1 pos di 3 langkah dan 1 penjaga di setiap 5 langkah. Di puncak gunung, ada penjaga keamanan 24 jam dan tidak ada pemantauan yang buntu. Itu juga ditutupi dengan jaring nilon. Bahkan seekor burung pun tidak akan bisa masuk." Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Jika melihatnya seperti ini, tidak mudah untuk berjalan tegak, dan tidak mudah untuk menegaskan. Ada satpam di mana-mana, dan ada kamera pengintaian jalan tanpa buntu. Petugas keamanan melihat bahwa Charlie tidak terlihat seperti orang jahat dengan motif tersembunyi. Dia berkata, "Anak muda, izinkan saya memberi tahu Anda. Tempat kami ini menjadi dasar perkebunan teh dan pemeliharaan dasar teh. Pemimpin sebenarnya tidak bekerja di sini. Kalau Anda ingin berbicara tentang kerjasama, pergi saja ke kota Puer. Ada gedung Zicheng di kota. Itu adalah kantor pusat kami. Anda harus membuat janji terlebih dahulu jika berbicara tentang kerjasama. Kalau mereka mengatur agar Anda berkunjung ke sini, mereka akan memberi tahu kami." Vera di samping tampak sedikit tertekan, tapi dia masih dengan lembut menarik sudut pakaian Charlie, dan berkata, "Mengapa kita tidak pergi ke Puer untuk berbicara dengan kelompok mereka terlebih dahulu?" Charlie juga tahu tidak mudah untuk memahami situasi ini. Dia hanya bisa berpikir jangka panjang. Jadi dia mengangguk dan berkata kepada penjaga keamanan, "Kalau begitu aku akan pergi ke kota untuk melihat-lihat dulu." "Terima kasih Tuan." Satpam itu memegang tangannya. "Sama-sama. Tolong pelan-pelan."
Charlie menoleh ke suatu tempat, dan ingin kembali ke daerah perkotaan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluh pada dirinya sendiri. Saya seharusnya mengetahui situasi spesifik di daerah perkotaan Pu'er terlebih dahulu. Dan pergi untuk berbicara dengan grup Zicheng terlebih dahulu. Dan segera kembali ke perkotaan. Diperkirakan mereka pulang kerja. Jadi yang tercepat harus menunggu sampai besok. Vera menahannya dan berkata, "Jangan merepotkan. Aku baru saja mendengar apa yang dikatakan Satpam. Pohon teh dijaga ketat. Ada pengawasan 24 jam dan tidak ada penembakan buntu. Penjaga keamanan juga bertugas 24 jam sehari. Bahkan jika kita mencoba masuk, kita tidak akan berhasil. Selain itu, telah digunakan sebagai daerah penghasil teh selama bertahun-tahun. Sekarang tiba-tiba dikatakan bahwa Abu dikubur di bawah pohon dan orang-orang pergi ke sana untuk beribadah. Kedengarannya bukanlah sesuatu yang akan terjadi di zaman modern. Tapi itu akan menimbulkan dampak buruk. Saya pikir kita tidak perlu kembali ke Pu'er. Jaraknya 100 km lebih dari Bana. Kita langsung ke Bana saja." Charlie berpikir sejenak, dan berkata, "Mengapa kita tidak langsung membeli grup Zicheng saja?" "Hah?" Vera terkejut, dan berkata, "Ini terlalu menarik." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Grup yang menjual teh. Dan itu bukan yang terbesar di Yunnan Selatan. Nilai pasarnya diperkirakan beberapa miliar yuan. Aku akan mengurusnya." Vera buru-buru berkata, "Saya khawatir rumah Komandan Pusat Militer Victoria telah dihapuskan dengan kuat di Yunnan Selatan. Meskipun mereka telah memasuki masa hening sekarang, jika Yunnan Selatan melakukan gerakan besar, pasti tidak akan luput dari mata dan telinga mereka." Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan sangat tenang, "Tidak apa-apa. Akuisisi ini hanya bisnis biasa. Apa yang mengganggu mereka? Terlebih lagi, siapa yang mengira kamu akan memahaminya dengan perusahaan ini? Lagi pula, setelah kamu pergi ke Dali, Victoria tidak menemukanmu. Dia tidak tahu di mana kamu meninggalkan Dali. Dia tidak tahu kamu menguburkan orang tuamu di Pu'er. Dan dia tidak tahu kamu tinggal di Bana menjaga Ibu Puca selama bertahun-tahun. Kamu khawatir karena kamu tahu petunjuk ini. Kamu takut orang lain mengetahui spesifikasinya. Tetapi untuk orang-orang selain kamu, selama salah satu tautannya terlewat, tidak mungkin untuk meninjau rantai bukti yang lengkap." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Vera, dan berkata dengan tegas, "Serahkan masalah ini padaku. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengatur semuanya. Tunggu saja aku menelepon." Vera menggigit bibirnya saat ini, dan merasa bahwa kata-kata Charlie masuk akal. Dan penerimaan tiba-tiba Charlie atas masalah ini membuatnya merasa bahwa dia dapat mengandalkan orang lain untuk pertama kalinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk ringan, dan berkata dengan suara bersyukur, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu." Charlie sedikit tersenyum, segera mengeluarkan ponselnya, dan memanggil Sophie. Di mata dunia luar, keluarga Schultz adalah musuh yang mematikan keluarga Wade. Jika grup Zicheng mengizinkan keluarga Schultz maju untuk pendanaan, tentu akan lebih aman. Ketika telepon tersambung, Sophie dengan gembira dan penuh hormat bertanya di ujung telepon, "Tuan Wade, kamu menghubungi saya?" Charlie berkata, "Nona Schultz, aku butuh bantuanmu." Sophie buru-buru berkata, "Tuan Wade, kami tidak perlu terlalu sopan. Mohon apa saja, saya akan melakukannya dengan baik." Charlie berkata, "Kamu bisa membantuku membeli grup Zicheng di selatan Yunnan sekarang. Lebih cepat lebih baik." Bab 5765. Zicheng Group adalah perusahaan terkenal di Yunnan Selatan. Namun karena industri yang digelutinya relatif vertikal, tidak terkenal di luar lingkaran teh. Sophie bahkan belum pernah mendengar nama grup Zicheng. Tetapi gayanya dalam melakukan sesuatu selalu mampu dan langsung, tanpa kecerobohan. Dia di ujung telepon, sambil mengambil kertas dan pena di depan meja, berkata, "Oke, Tuan Wade, saya ingin tahu bagaimana kamu membutuhkan kerja sama saya." Charlie berkata, "Saya harap kamu menggunakan nama keluarga Schultz untuk berbicara dengan bos mereka. Jika pihak lain ingin tahu mengapa kamu, seorang wanita muda yang keturunan dari keluarga Schultz dan pemilik keluarga Schultz,
tertarik pada perusahaan seperti itu. Kamu bisa katakan kalau kakekmu sangat suka minum teh mereka di Madagaskar. Kamu ingin membeli perusahaan ini. Secara umum, kamu hanya perlu mempertahankan nada yang kaya dan disengaja. Oke, Sophie setuju tanpa ragu-ragu. Dan berkata, Tuan Wade, tolong beri saya 10 menit. Saya akan mendapatkan pemahaman umum tentang situasi dasar perusahaan ini. Lalu menyusun rencana akuisisi umum untuk berkomunikasi dengan Anda. Charlie berkata, Oke, aku akan menunggu kabarmu. Sophie menutup telepon, dan segera mencari informasi tentang grup Zicheng di depan komputer. Setelah merekam beberapa informasi berguna yang dia kumpulkan, dia berpikir sejenak, lalu menelepon Charlie kembali. Charlie menjawab telepon dan bertanya, bagaimana Nona Schultz? Sophie berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya baru mempelajari situasi mereka. Perusahaan ini adalah perusahaan saham gabungan swasta. Saat ini, bos terbesar adalah pendirinya, bernama Zicheng Luton. Awalnya, ini adalah kepemilikan perseorangan. Mereka usaha kecil dan mikro. Tetapi setelah pembukaan ekonomi pada tahun 1980-an, bisnis mereka membuat terobosan besar dan secara bertahap berkembang menjadi 5 perusahaan besar di Yunnan Selatan. Zicheng Group menyelesaikan reformasi kepemilikan sahamnya 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, direncanakan untuk dicatatkan di papan utama IO. Namun, karena kurangnya skala keuntungan dan keuntungan yang tidak stabil, meskipun mendapat nasihat IO dari peraturan sekuritas China, langkah terakhir masih gagal, dan belum bisa menyelesaikan listing. Beberapa tahun yang lalu, mereka pergi ke Dewan Ketiga baru. Namun karena valuasi perusahaan yang rendah, likuiditas yang buruk, dan tujuan pembiayaan yang jauh dari harapan, mereka menarik diri dari Dewan Ketiga baru. Saya baru saja melakukan pemeriksaan umum. Kurva kapitalisasi pasar mereka pada saat papan ketiga baru hanya sedikit di atas 1 miliar pada puncaknya. Laporan keuangan mereka pada tahun-tahun tidak memuaskan. Penurunan pasar berdampak pada mereka. Penurunan produksi teh atau panen raya juga mempengaruhi keuntungan mereka. Dan nilai pasar akan mempengaruhi. Selain itu, ada juga perusahaan lokal terkemuka di Yunnan Selatan, Grup Jui, di industri mereka. Perusahaan ini dianggap sebagai posisi teratas di industri ini. Tetapi bahkan bagi mereka, modal operasi belum lancar. Meskipun daftar backdoor berhasil, tetapi nilai pasarnya relatif panas pada awalnya. Dan sekarang pasar telah mendingin, dan nilai pasarnya kurang dari 2 miliar, sehingga prospek modal industri sebenarnya tidak terlalu bagus. Berbicara kembali ke grup Zicheng, meskipun mereka memang dapat menghasilkan keuntungan puluhan juta setiap tahun, masih belum ada ruang untuk berimajinasi untuk menempatkan uang sekecil itu di pasar modal. Dari serangan berulang mereka terhadap IO, uji coba berulang dan gagal, berulang. Dilihat dari kegagalan yang berulang, bos mereka Zicheng Luton seharusnya selalu ingin go public untuk menguangkan. Tetapi karena keputusasaan go public, dia tidak pernah bisa melakukannya. Jika Zicheng tidak go public, dia hanya bisa menjaga bisnis warung ini setiap tahun, mendapatkan keuntungan puluhan juta setahun. Yang benar-benar masuk ke penjualan hanya puluhan juta setahun. Dia ingin menguangkan beberapa ratus juta yuan impiannya untuk go public mungkin sia-sia selamanya. Charlie tidak menyangka Sophie dapat memilah dan meringkas begitu banyak informasi efektif hanya dalam 10 menit. Dia sangat menghargai ketajaman bisnis, kemampuan menilai, dan kemampuan bisnis wanita ini. Dia bertanya kepada Sophie, dari sudut pandang Nona Schultz, kalau kamu membeli perusahaan ini, berapa banyak kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sophie berkata, Tuan Wade, dari informasi yang dapat saya temukan sejauh ini, bos mereka, Zicheng Luton, memiliki rasio kepemilikan saham publik sebesar 576. Tetapi melalui struktur kepemilikan saham dan kepemilikan opsi lainnya, perhitungan keseluruhannya harus menjadi 785. Ini adalah pemegang saham utama yang memang pantas. Kalau ingin mengakuisisi grup Zicheng, selama bisa membuat Zicheng Luton mengangguk, itu akan dianggap sukses. Menilai dari situasi pendapatan Zicheng saat ini, jika dia terus bertahan pada bisnis ini,
dia akan mendapatkan 30 hingga 40 juta yuan setahun jika dia beruntung. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak mendapatkan 1 sen pun sepanjang tahun. Dan bahkan kehilangan uang. Melihat dia dalam 20 tahun ke depan, pendapatan bersih yang dia dapat dari grup Zicheng tidak melebihi 600 juta. Jika tawaran yang kami berikan kepadanya dapat memastikan bahwa dia dapat memperoleh lebih dari 600 juta yuan sekaligus tanpa ada klausul taruhan atau masa tunggu setelah dia melakukan pembelian, dia tidak memiliki alasan untuk menolak akuisisi dari kami. Bagi 600 juta dengan rasio kepemilikan sahamnya, yaitu 785. Total penawaran yang kami berikan kepada grup Zicheng seharusnya sekitar 760 juta. Tentu saja, apakah harga akan tinggi atau rendah pada akhirnya tergantung pada situasi spesifik percakapan dengan Zicheng. Melalui komunikasi, kita dapat menganalisis keadaan psikologis dan ekspektasi psikologisnya saat ini. Jika lebih aman, saya pribadi menyarankan pengaturan harga psikologis 800 juta. Tapi saya akan menggunakan 600 juta sebagai kesepakatan awal untuk berbicara di dalamnya. Dan mencoba memenangkannya dalam kisaran harga 700 juta hingga 750 juta. Charlie bertanya padanya, apakah kamu yakin? Ya, Sophie berkata dengan percaya diri. Pengusaha seperti Zicheng Luton telah terlibat dalam bisnis fisik selama beberapa dekade. Meskipun skala industrinya besar, uangnya tetap diperoleh. Orang seperti ini tidak mungkin menjadi kaya dalam semalam dalam bisnis. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menguangkan IPO. Dia tidak bisa merasakan perasaan menjadi kaya dalam semalam. Antusiasmenya akan relatif dikonsumsi. Dia mungkin tidak tahu seberapa besar dia berharap memiliki seseorang. Saya dapat mengambil piringnya sekaligus, sehingga dia dapat menarik dan pensiun dengan lancar dengan sejumlah besar uang. Dia adalah pemegang saham pengendali mutlak. Apakah kita berhasil atau tidak, hanya bergantung padanya. Saya yakin tidak alias tidak ada masalah. Charlie sangat puas, dan berkata kepadanya, saya di Puer sekarang. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Jika cepat, saya akan menunggu selama 2 hari. Jika lambat, saya akan pergi ke tempat lain untuk melakukan hal-hal lain terlebih dahulu. Saya akan kembali setelah kamu selesai. Sophie melihat waktu dan berkata, ini hampir matahari terbenam di sini. Karena kamu berada di Puer, seharusnya ada lebih dari 1 jam sebelum matahari terbenam. Kalau semuanya berjalan lancar, saya bisa membuatnya mengangguk sebelum matahari terbenam di sana. Selama dia mengangguk, saya dapat segera membayar depositnya 100 juta yuan. Lalu mengirim tim pengacara untuk menangani prosedur transfer bersamanya dalam semalam. Satu selain Charlie mendengar jawaban ini dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di sini. Selama dia mengangguk dan kamu membayar deposit, katakan padanya bahwa kamu akan mengirim 2 konsultan ke kantornya di Zicheng. Minta dia memberitahu orang yang bertanggung jawab atas perkebunan untuk mempersiapkan penerimaan. Bab 5766. Saat ini, gedung Zicheng di kawasan perkotaan Puer. Zicheng Luton, 62 tahun, baru saja menyelesaikan rapat distributor. Karena akan ada pesta makan malam untuk distributor di hotel pada malam hari. Meskipun dia lelah, dia hanya bisa beristirahat di kantor sebentar. Dia masih harus pergi ke tempat janji dengan terpaksa. Zicheng merasa sedikit tertekan hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dealer menjadi semakin kuat di depan grup. Di masa lalu, grup menekan para dealer untuk menilai kinerja mereka, memaksa mereka untuk terus membeli barang dan menambah inventaris. Bahkan sering mengurangi penjualan mereka karena berbagai alasan. Rabat di akhir tahun memaksa mereka bekerja lebih keras dan lebih patuh. Namun, dengan maraknya e-commerce dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar merek tradisional telah kehilangan keunggulan mutlaknya di depan dealer. Terutama di industri barang konsumen yang bergerak cepat dan buram seperti alkohol dan teh. Merek-merek baru muncul setiap hari untuk menyenangkannya, mengemas diri mereka sebagai Moutai kedua atau Raja Teh. Mereka lebih baik dalam mengemas dan mendongeng daripada perusahaan tradisional. Mereka juga sangat lihai dan pandai dalam pemasaran.
Mereka dapat menemukan produsen OM untuk memproduksi minuman keras dengan kemasan yang lebih baik, dan memasang tautan 500 yuan di situs web. Kemudian mereka menggunakan berbagai paket promosi offline, dan akhirnya 51 botol bebas ongkos kirim. Hasilnya adalah minuman keras semacam ini. Harga sebenarnya bahkan tidak sampai 5 yuan. Biaya anggur 5 yuan, biaya iklan dan lalu lintas pembelian 10 yuan, dan biaya logistik 2 atau 3 yuan pada dasarnya adalah seluruh biaya anggur ini. 51 botol dijual ke konsumen, dan setidaknya ada 30 margin keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk teh. Zicheng menjual teh puer kelas massal biasa hanya dengan 100 yuan per paket, yang berarti lebih dari 300 gram per paket. Tetapi pakar pemasaran membagi teh dengan kualitas yang sama menjadi porsi kecil 5 gram. Kemudian menyesuaikan cerita untuk itu. Salinannya bisa dijual seharga 50 yuan. Beberapa rekan tidak pandai dan bercerita, tetapi pandai perang harga. Mereka mengemas teh mereka sebagai kayu bakar dan menghasilkan suhu yang terlalu pendek. Jika tidak cukup, tambahkan lagi. Dan jika tidak cukup, tambahkan lagi. Total 5 paket besar, ditambah 3 paket kecil untuk perjalanan. Kemudian teko untuk membuat teh akan dikemas di dalam mobil, dan harga totalnya adalah 100. Metode penjualan yang tampaknya baik dengan keuntungan kecil tetapi penjualan tinggi ini sebenarnya lebih menipu. Ada 8 paket daun teh dari 5 besar dan 3 kecil, dan biayanya kurang dari 20 yuan. 1 dan 5 yuan, dan sisa margin keuntungan 70 yuan. Kalau mengalokasikan lebih dari 20 yuan kepada selebriti online, masih bisa mendapatkan setengahnya. Zicheng mengetahui taktik rekan-rekannya. Dia tahu mereka menghasilkan lebih banyak uang dengan menggunakan cara bermain ini dan mengambil target pelanggan mereka. Tetapi Zicheng sendiri tidak dapat belajar dari metode pemasaran tingkat rendah pihak lain. Pesaing ini bukanlah orang-orang yang sangat memahami teh dan menyukai teh. Mereka hanya menganggap teh sebagai jalur mencari keuntungan. Ketika mereka memilih teh, mereka akan menggunakan cara ini untuk menyambut konsumen. Ketika mereka memperkenalkan produk perawatan kesehatan, mereka akan memulai dari awal. Mengemas produk perawatan kesehatan lainnya, lalu menggunakan metode yang sama untuk mencuci gelombang pelanggan produk perawatan kesehatan. Dalam kata-kata Zicheng, orang-orang itu kurang menghormati teh. Sedangkan dirinya berbeda, dia menyukai teh sepanjang hidupnya. Dia mengandalkan teh dan telah menjadi pengusaha yang relatif terkenal dan kaya di daerah setempat. Jadi dia sangat menyukai teh. Dia merasa bahwa premis menghasilkan uang adalah membuat teh dengan baik terlebih dahulu. Hanya uang yang diperoleh dengan cara ini dia dapat merasa nyaman. Justru karena cinta dan kekaguman inilah dia tidak pernah bisa menemukan peluang nyata untuk menjadi kaya dalam semalam. Dan penipu itu berbeda. Mereka bisa menjual puluhan ribu pesanan sehari untuk pesanan 50 daun teh, dan dengan mudah menghasilkan keuntungan jutaan dalam satu malam. Terkadang melihat orang-orang ini menghasilkan banyak uang, Zicheng akan kehilangan kepercayaan pada industri teh. Dia merasa bahwa sebagian besar industri akan membentuk situasi yang berputar di mana uang buruk mengeluarkan uang baik. Jika tidak ingin menjadi uang buruk, hanya bisa diusir dengan uang buruk. Daripada ini, lebih baik menguangkan dan meninggalkan pasar sesegera mungkin. Namun menguangkannya tidak sebesar yang dibayangkan. Sama seperti toko roti kukus, bos telah bekerja keras selama setahun. Meskipun dapat menghasilkan ratusan ribu, bos ingin menjual toko roti dengan keuntungan 10 kali lipat. Menjualnya dengan keuntungan dari 10 tahun ke depan, dan langsung menjualnya kepada orang lain. Lebih dari 1 juta, itu hanya mimpi. Bahkan tidak bisa makan kentut. Pertemuan dealer hari ini, Zicheng mengalami pukulan besar lainnya. Agen tersebut telah meminta untuk mengurangi diskon pembelian. Dari semula diskon 50% menjadi diskon 40%. Dan mengatakan bahwa jika kelompok tidak setuju, mereka akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian. Jangan meremehkan perbedaan diskon ini. Jika sesuatu yang bernilai 50 yuan didiskon menjadi 40 yuan, itu setara dengan didiskon sebesar 20 yuan. Biasanya, Zicheng akan marah di depan agen, tapi dia masih menahan amarahnya. Dia berjanji kepada dealer akan mempertimbangkan proposal mereka dengan serius. Duduk di kantor,
Zicheng berani memarahi ibunya di belakang. Memarahi para pedagang ini karena menutupi sungai dan merobohkan jembatan. Pada saat ini, putra Zicheng, Yu Feng Luton, mengetuk pintu. Ayah, bolehkah saya masuk? Zicheng menggosok pelipisnya dan berkata, masuk. Yu Feng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Melihat ayahnya memandang buruk, dia dengan cepat dan hati-hati menutup pintu. Lalu berkata dengan marah, ayah, para pedagang ini terlalu sia-sia. Harga pembeliannya diskon 40%. Jadi bukankah kita harus minum angin barat laut? Bab 5767. Zicheng berkata tanpa daya, aku tidak bisa menahannya. Orang-orang yang datang hari ini setidaknya adalah agen dari kota setingkat prefektur ke atas. Mereka adalah nenek moyang kita sekarang, dan kita tidak bisa berani salah satu dari mereka. Apalagi mereka bersama dalam grup kita sekarang. Mengapa? Yu Feng berkata dengan ekspresi tidak senang. Mereka menaikkan harga dan memeras uang. Kalau aku jadi kamu, aku akan memarahi mereka sejak lama. Zicheng menghela nafas. Dulu. Tidak apa-apa memarahi. Jika kamu menamparkan 2 kali dan kemudian mundur memilih dan memberikan beberapa tanggal, semua orang pada akhirnya akan puas. Tetapi tahun ini masalahnya berbeda. Berbicara tentang ini, Zicheng mengumpat dengan sedih, menggunakan kata-kata anak mudamu. Pasar teh puer tahun ini terlalu panas. Setelah jeda, Zicheng berkata lagi, sialan. Tidak hanya beberapa perusahaan teh tradisional besar yang mati-matian memotong harga untuk menurunkan harga pasar. Tetapi merek-merek baru itu juga menggunakan cara pemasaran dan harga untuk terus mempengaruhi ruang pasar teh tradisional kita. Kamu bilang tehmu enak. Dia mengatakan bahwa harga teh yang sama di sebelah kurang dari setengah harga kita. Kamu bilang biarkan konsumen mencoba rasa kedua teh ini. Yu Feng berkata dengan menekankan. Semakin banyak orang yang minum teh sekarang, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengerti teh. Semuanya berpura-pura memaksa. 100 yuan per kati teh dan 10.000 yuan. Bahkan jika kati teh diletakkan di depannya, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Zicheng mengangguk setuju, dan menghela nafas. Yang lebih buruk lagi, sekarang bahkan industri minuman dalam kemasan telah memusatkan daya tembaknya untuk memasuki pasar teh. Di masa lalu, semua orang terutama membuat teh oolong dan teh hijau, yang tidak berdampak besar pada kita. Tapi sekarang puer tea juga menjadi sasaran mereka. Teh puer susah diseduh, orang tinggal menyeduh dan mengisinya ke dalam botol. Konsumen bisa meminumnya setelah membuka tutupnya, juga bisa meminumnya dengan es. Konsumen kita hanya bisa membuat teh dengan air mendidih pada suhu 100 derajat. Teh dibiarkan dulu, suhunya turun, dan rasanya berubah. Tapi produk kaleng berasal dari lini produksi. Kontrol kualitasnya sangat standar. Bagaimana kamu meminumnya dan di mana kamu meminumnya rasanya sama. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan mereka? Yu Feng menghela napas, dan berkata dengan tertekan. Ayah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah lama merasa bahwa bisnis kita tidak mudah dilanjutkan, dan persaingan sangat ketat. Dan kamu mengatakan bahwa kita telah berkembang di Yunnan Selatan, dan sumber daya serta kontak kita hanya ada di sini. Sedangkan industri di sini tidak berkembang, dan transportasi tidak nyaman. Bahkan jika kita beralih ke minuman teh kering di sini, kita tidak bisa melakukan hal itu. Ibu baptis tua di sebelah adalah contoh terbaik. Saat e-commerce belum dimulai, mereka nomor 1 dalam kategori saus. Tetapi setelah e-commerce dimulai, mereka dengan cepat tertinggal. Pada titik ini, Yu Feng mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Zicheng, Ayah, menurut pendapatku, kita harus mencari rumah berikutnya yang cocok dan menjual perusahaan. Kamu telah bekerja keras hampir sepanjang hidupmu. Kamu harus pensiun dan menikmati berkah. Zicheng bertanya dan bertanya kepadanya, mencari rumah baru. Apakah kamu begitu mudah menemukan rumah sekarang? Anda tidak optimis dengan industri ini. Mengapa orang lain harus optimis? Grup kita yang paling terpanas saat ini. Dan semakin besar perusahaan mereka juga semakin menyusut pengeluaran mereka. Tidak mungkin mengeluarkan uang untuk mengakuisisi kita. Merek-merek baru yang lebih kecil dari kita memainkan model menghasilkan uang dengan cepat. Mereka berharap uang yang diinvestasikan hari ini akan menghasilkan keuntungan besok.
Seperti ini, orang yang bekerja sebagai OM untuk orang lain memandang rendah mereka. Mengapa? Karena biaya produksi teh kita tinggi. Jika hukum diabaikan, mereka ingin menjual daun busuk sebagai teh. Bagaimana mereka bisa menggunakan barang kita? Yu Feng menghela nafas dengan sedih, dan bertanya kepadanya, apakah tidak ada kesempatan untuk menguangkan? Zicheng mengangguk dan berkata, ya, tentu saja ada. Situasi keuntungan grup saat ini, menurut perhitungan pasar modal, ditambah aset bersih, nilai pasar yang seharusnya serius sekitar 1,12 miliar. Jangan mengejar yang tinggi premi, diskon 800 juta selalu masuk akal kan? Tapi tidak ada yang akan menawarkan harga ini sekarang. Karena tidak ada yang akan memberi kita ruang untuk premium. Jika kita menetapkan harga di bawah 500 juta, diperkirakan kita dapat menjualnya. Jika diatur ke 400 juta, dengan kurang dari 100 juta, ada kemungkinan besar bisa dijual. Zicheng berkata lagi, tapi 400 juta terlalu rendah. Setidaknya 700 juta masuk akal, bukan? 700 juta, Zicheng mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan sedih, kamu punya waktu untuk melamun. Mengapa tidak berpikir tentang cara minum untuk dealer itu malam ini? Mereka menginginkan diskon 40%. Saya pasti tidak bisa memberikannya kepada Anda. Lihat apakah kamu bisa. Kamu tidak dapat berkompromi setelah minum terlalu banyak. Naikkan menjadi 4,5. Dan tanda tangani kontrak dengan cepat. Yu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ayah, selalu ada mimpi. Bagaimana kalau itu menjadi kenyataan? Zicheng berkata dengan tidak sabar, jika seseorang membeli 700 juta yuan, saya akan berlari mengelilingi jalan Heping 3 kali dengan pantat telanjang. Ketika Yu Feng mendengar ini, dia langsung terlihat kesal. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa menjualnya jika dia meminta 100 juta lebih sedikit. Tetapi dia tidak mengira lelaki tua itu begitu pesimis. Tepat ketika ayah dan anak itu sama-sama tertekan, mereka mendengar pintu diketuk terbuka dengan keras. Kemudian mereka melihat sekretaris masuk. Sebelum sekretaris bisa berdiri diam, dia berkata dengan bersemangat, Ketua, ada hal yang hebat. Zicheng sudah bosan melihat sekretaris menerapkan masuk tanpa mengetuk. Dia langsung marah dan berteriak dengan marah. Kapan kamu belajar untuk tidak mengetuk? Sekretaris mengabaikan tuduhan itu, menelan ludah, dan berkata dengan penuh semangat, Ketua, Schulz Group, yang memiliki peringkat nomor 1 di negara ini. Sekretaris mereka baru saja menelepon, mengatakan ingin berbicara dengan Anda tentang akuisisi. Bab 5768. Apa yang dikatakan sekretaris itu membuat Zicheng dan anak-anak Yu Feng tercengang. Tentu saja mereka sering mendengar nama Schulz Group. Bagaimanapun, keluarga Schulz adalah keluarga paling kuat di Tiongkok. Mereka jelas merupakan keberadaan tingkat langit-langit di negara ini. Di sisi lain, grup Zicheng, meskipun disebut grup, bahkan belum terdaftar di GEM. Jangankan di Yunnan Selatan, bahkan di kota Pu'er perusahaan mereka tidak menghambat terkenal. Bahkan jika ayah dan anak itu sedang bermimpi, mereka tidak berani berpikir bahwa mereka akan diakuisisi oleh keluarga papan atas seperti Schulz Group. Lagi pula, peringkat setiap orang terlalu berbeda. Aset Schulz Group 1000 kali lipat dari grup Zicheng. Oleh karena itu, Zicheng bertanya kepada sekretarisnya dengan tidak percaya, kamu tidak bercanda? Schulz Group ingin berbicara dengan kami tentang akuisisi. Sekretaris berkata dengan wajah sedih, Ketua, bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda? Dia mengatakan itu di telepon. Dia juga mengatakan bahwa jika waktu Anda nyaman dan Anda benar-benar tertarik, Anda dapat mengatur video konferensi untuk sekelilingnya. Zicheng dan anak Yu Feng saling memandang, lalu bertanya kepada anak-anak, Yu Feng, bagaimana ekosistemnya? Yu Feng mengambil kasus ini tanpa ragu-ragu. Penipuan. Itu pasti komunikasi. Sial. Para penipu di Myanmar Utara ini benar-benar penuh kebencian. Penipuan menjadi semakin profesional. Di masa lalu, saya dulu berpura-pura menjadi pemimpin perusahaan untuk menipu akuntan untuk mentransfer uang. Sekarang mereka bermain-main penipuan merger dan akuisisi. Saat dia mengatakan itu, dia mengutuk dengan marah lagi. Ayah,
Mengapa orang-orang ini tidak bisa merancang detail plot dengan baik? Gagasan berpura-pura akuisisi sangat bagus. Tetapi detailnya tidak pada tempatnya. Kamu bilang kamu harus berpura-pura menjadi raksasa. Untuk perusahaan di industri yang sama dengan Yi Group, kita juga bisa mempercayainya untuk sukses. Dia langsung mengaku berasal dari Schultz Group dan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Mengapa dia tidak berpura-pura menjadi Elon Musk? Zicheng tertegun sejenak, merasa apa yang dikatakan masuk akal. Jadi dia menggosok pelipisnya, dan berkata kepada sekretaris dengan kesal, hubungi polisi. Sekretaris berkata dengan malu-malu, Ketua, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunjukkan identitasnya dan mengatakan bahwa jika Anda tertarik untuk diakuisisi, semua orang bisa mengatur konferensi video. Kalau saya menelepon polisi, bagaimana saya bisa memberitahu polisi? Zicheng membalikkan tangannya. Kalau begitu abaikan dia. Sekretaris tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa dia belum pergi, Zicheng mau tidak mau bertanya, apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar dan lakukan urusanmu. Sekretaris terbatuk 2 kali, dan berkata dengan terbata-bata, itu, Ketua, saya tidak berpikir ini penipuan. Dia berbicara dengan sangat profesional. Mereka yang melakukan panggilan penipuan di Myanmar Utara semuanya buta huruf. Seorang buta huruf tidak bisa bergaul dengan makanan panas di Cina, dan tentu saja tidak bisa berbicara gaya profesional. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan berani, Ketua, mereka mengatakan untuk mengatur video konferensi. Mengapa kita tidak mencobanya? Bagaimanapun, jika Anda menunjukkan wajah Anda tidak akan menderita. Anda tidak dapat dibodohi. Zicheng bertanya balik. Izinkan saya bertanya. Menurut kamu, mengapa Schultz Group ingin membeli kami? Itu sekretaris dewan. Apakah Anda tahu apa itu sekretaris dewan? Sekretaris itu mengangguk dan berkata dengan sedih, saya tahu. Saya sekretaris dewan. Ketua. Zicheng berkata dengan marah. Kamu, sekretaris dewan, adalah importir paralel. Dan aku, Ketua, semua importir paralel. Apalagi kamu. Tapi Schultz Group, level apa itu? Sekretaris Schultz Group pasti profesional untuk grup. Ketua dan kepala keluarga Schultz bertugas. Bab 5769. Sialan, melihat dia masih keras kepala di sini, Zicheng memarahi dengan marah. Dia berkata, apakah kamu sekretaris Dewan Arah atau aku sekretaris Dewan Arah? Lakukan apapun yang aku perintahkan, dan kemudian kamu akan menggilingku. Saya akan mengatur agar kamu pergi ke Gunung Teh untuk menanam teh. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kamu masih menyatu denganku. Sekretaris punya ide, dan berkata, Ketua, suasana hati Anda sedang buruk. Mengapa Anda tidak mengadakan konferensi video dengan pihak lain, lalu memarahi mereka untuk memarahi Anda? Zicheng juga bosan. Memutar dan berkata, oke, atur saja, aku akan membuat para pembohong itu makan tongkat listrik hari ini. Sekretaris itu segera berkata, tunggu sebentar, saya akan segera menelepon pihak lain. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar pintu. Yu Feng merentangkan pinggangnya, dan berkata dengan kutukan, saya telah mempelajari penipuan para skamer Burma Utara. Entah mereka mengizinkan kamu memasuki rapat Tencent atau rapat Netis, dan membodohi kita agar mengendalikan komputer dari jarak jauh. Atau, mintalah kami membuka beberapa batang emas dan batangan putih untuk meminjam uang. Lalu mereka akan meminjam uang itu secara diam-diam dan mentransfernya. Ayah, tunggu dan lihat. Itu pasti rutinitas. Zicheng memancarkan dingin. Aku sangat marah. Tidak peduli trik apa yang mereka gunakan. Aku punya satu tujuan, memarahi sampai mati. 2 menit kemudian, sekretaris masuk dengan cepat dan berkata, Ketua, saya sudah membuat janji dengan mereka. Dia meminta kita masuk ke situs web resmi Schultz Group. Di situ ada fungsi rapat online. Masukkan kode rapat mereka untuk memulai video konferensi. Yu Feng tertegun dan bertanya, apa yang kamu katakan? Dia meminta kita untuk mengikuti video konferensi dari situs resmi Schultz Group. Itu benar.
Sekretaris itu mengangguk dan berkata, saya juga bertanya-tanya, apakah Schulze Group memiliki video konferensi produk? Persetan Yufeng buru-buru datang ke meja ayahnya, mencari situs web resmi Schulze Group, dan setelah memastikan bahwa itu benar, mengklik untuk membuka situs web resmi. Setelah membuka situs web resmi, di kategori sekunder hubungi kami, memang ada pintu masuk konferensi video online. Yufeng mengklik, dan kotak dialog segera muncul, yang mengatakan silakan masukkan kode untuk masuk ke konferensi. Segera setelah itu, ada kotak masukan. Di bawah kotak masukan, terdapat serangkaian pengingat seperti fungsi video konferensi ini adalah satu-satunya saluran resmi untuk negosiasi online antara Schulze Group dan perusahaan koperasi. Hanya dapat diprakarsai oleh karyawan Schulze Group. Jika tidak ada kode konferensi, silakan hubungi narahubung Anda. Yufeng menggaruk kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, ayah, ini sepertinya benar. Pembohong tidak mungkin menggunakan situs resmi Schulze Group. Zicheng bertanya dengan heran, benarkah Schulze Group benar-benar ingin membeli perusahaan kita? Mengapa mereka ingin membeli? Yufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ayah, Schulze Group yang terkenal juga bisa jadi menginginkannya. Zicheng mendekat. Siapa yang tahu? Setelah selesai berbicara, dia mengangkat isinya dan berkata dengan marah, oh tidak. Apa yang kamu kentut di sini? Sekretaris di samping dengan cepat berkata, Ketua, cepat masukkan kode rapat dan masuk ke ruang konferensi untuk melihat-lihat. Mereka sudah menunggu di sana. Oh, Zicheng kembali sadar, dan segera memasukkan kode rapat. Segera setelah itu, halaman tersebut secara otomatis melompat ke ruang rapat online. Di ujung lain video, seorang wanita profesional muda terlihat duduk di mejanya. Saat Zicheng online, pihak lain segera berkata, Tuan Lu Tonton, saya Sandra Zanir, Sekretaris Ketua Schulze Group. Yufeng dengan cepat menggunakan ponselnya untuk mencari informasi dari Dewan Direktur Sekretaris Schulze Group di luar jangkauan kamera. Benar saja, dia menemukan ensiklopedia Sandra dan pengantar Rincin. Ketika dia mengkliknya, dia menemukan bahwa dia memang wanita muda dalam video tersebut. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berbisik kepada ayahnya, Ayah. Benar. Bab 5770. Zicheng juga tahu bahwa pihak lain pasti nyata. Sejauh temperamen dan nada suara pihak lain yang duduk di sana, itu tidak mungkin palsu. Ini membuatnya sedikit tersanjung tiba-tiba, dan dia menjadi gelisah. Sekretaris Dewan Sofi, Sandra Zanir, melihat Zicheng mengingatnya lama. Dia mencoba bertanya kepadanya, Tuan Lu Tonton, dapatkah Anda mendengar saya? Baru saat itulah Zicheng sadar kembali, dan buru-buru berkata, saya mendengarkan. Nona Zanir, benar, halo. Sandra sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Luton, saya tidak akan berbicara terlalu banyak. Mari langsung ke intinya. Alasan saya menghubungi Anda adalah karena Nona Schulze bermaksud mengakuisisi Zicheng Group. Saya ingin berkonsultasi apakah Anda punya ide tentang penjualan. Jika demikian, kita bisa langsung mulai membahas masalah akuisisi. Zicheng menantikan bintang dan bulan. Hanya berharap penerus akan mengambil hartanya yang tidak memuaskan sehingga dia dapat menguangkan dan menikmati masa orang tuanya. Tanpa diduga, secepatnya mengepul dari kuburan leluhur. Keluarga konglomerat teratas di negara ini ingin membeli propertinya. Ini sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan. Jadi dia tidak berani bermain keras untuk mendapatkannya. Dan berkata tanpa ragu, saya punya ide untuk menjual. Tergantung kutipan seperti apa yang bisa diberikan Schulze Group kepada kami. Sandra tersenyum dan berkata, karena Tuan Luton memiliki niat untuk menjual, izinkan kami, Tuan Schulze, datang dan berbicara langsung dengan Anda tentang harganya. Saya akan segera mengundang Nona Schulze untuk bergabung dalam pertemuan ini. Jika Anda berbicara tentang detailnya, saya akan membuat risiko rapat. Zicheng bertanya dengan heran. Presiden Schulze, apakah dia ketua Anda? Itu benar. Sandra tersenyum dan berkata, ini ketua kami, Nona Sophie Schulze. Zicheng merasa lebih tersanjung di hatinya. Bagaimana Zicheng Group, sebuah bisnis kecil, disukai oleh patriark keluarga Schulze.
Saat dia begitu bersemangat, Sophie terhubung ke ruang konferensi video. Begitu dia masuk, dia berkata dengan sopan, "Tuan Luton, saya Sophie, Ketua Schultz Group." Suara bersemangat Zicheng sedikit bergetar. "Schultz, halo Nona Schultz, aku sudah lama mengagumi namamu." Sophie tersenyum dan berkata, "Tuan Luton, Anda tidak harus bersikap sopan. Sarah seharusnya sudah memberitahu Anda tentang masalahnya. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Langsung saja ke intinya. Saya tahu itu Tuan Luton pemegang saham mayoritas grup Zicheng. Mari kita langsung menegosiasikan harga hari ini. Jika cocok, saya akan meminta tim pengacara untuk mengauditnya besok. Dan kitab adalah penandatanganan kontrak." Zicheng bertanya-tanya, "Apakah Nona Schultz terburu-buru? Apakah ingin menandatangani kontrak besok?" Sophie tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Luton, jika transaksi ratusan juta dolar tidak dilakukan dengan cepat, saya khawatir saya akan sangat sibuk setiap hari. Mari manfaatkan waktu luang sebelum mendapatkan libur kerja untuk tiba-tiba tentang niat kita dengan cepat. Jika Anda melakukannya dengan cepat, Anda tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang." Sophie dengan santai merilis beberapa pesan kunci untuk Zicheng. Yang pertama, transaksi ini beberapa ratus juta. Artinya, tawarannya ke grup Zicheng tidak akan pernah melebihi 1 miliar. Yang secara langsung akan memotong keinginan Zicheng untuk membuka mulut seperti singa. Kedua, bisnis kecil seperti grup Zicheng. Seperti seorang kaisar kuno yang meninjau tugu peringatan yang tidak penting. Ini bukan masalah besar. Jadi cepatlah dan selesaikan. Zicheng tahu bahwa nilai, momentum, latar belakang, dan kepercayaan dirinya jauh lebih kuat daripada dirinya. Meskipun dia merasa sedikit sedih, itu bukanlah emosi negatif. Namun, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nona Schultz, mengapa perusahaan sebesar Schultz Group jatuh cinta dengan perusahaan kecil seperti milik kami?" Sophie tersenyum dan berkata, "Tuan Luton, jangan meremehkan dirimu sendiri. Ukuran perusahaan bukan satu-satunya kriteria untuk mengukur nilai perusahaan. Itulah sebabnya Schultz Group ingin mengakuisisi grup Zicheng Anda. Untuk menjadi jujur, ini terutama karena kakek saya lebih menyukai Tepu.er. Saat ini masalah keamanan pangan di industri sering terjadi. Dan sebagai cucu, saya ingin mengakuisisi perusahaan sumber, untuk memastikan dia bisa minum puer. Dan harganya tidak mahal, jadi aku bisa tenang." Setelah Zicheng mendengar ini, semua orang tercengang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.